Ini dalam mana rezeki ada jurus namanya life organizer. Ya, Masya Allah, luar biasa. Karena sejatinya, sahabat-sahabat filah, hidup kita itu dibagi menjadi dua. Hidup kita itu dibagi menjadi dua. Apa itu? Yang pertama, hal-hal yang bisa ya, eh, kita kendalikan. Yang kedua adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi hidup kita itu dibagi menjadi dua. Orang yang mudah ya bergejolak hatinya, orang yang mudah dalam tanda kutip di era pandemi ini ya, terguncang jiwanya adalah orang-orang yang terlalu fokus kepada hal-hal yang tidak bisa dikendalikannya, di luar kendalinya. Maka yang terjadi apa kira-kira? Mudah frustasi, ya, mudah depresi dan lain sebagainya. Maka ya, kita yakin nih sahabat-sahabat filah bahwa ternyata hidup itu dibagi menjadi dua. Satu, hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Contoh, hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Kita memberikan hidayah kepada orang lain, nggak bisa. Rasulullah saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Nabi Nuh alaihissalam saja tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya bernama Kan'an. Apakah kita lebih mulia daripada mereka? Tentu tidak. Maka hidayah itu, kalau kita fokus terus untuk merubah orang lain, bisa nggak kira-kira? Karena merubah orang lain adalah bagian dari hidayah. Tidak bisa. Nah, semakin kita fokus untuk merubah orang lain, ya, misalkan ada orang punya piutang kepada kita, ayo piutangnya itu bayar kepada saya. Kita paksakan terus seperti itu, bisa nggak kira-kira? Bisa. Untuk mengetuk hatinya nggak mudah. Tapi bagaimana caranya? Libatkanlah Allah. Kita serahkan hal-hal yang di luar kendali kita itu kepada life organizer, kepada yang maha mengatur hidup kita. Ya. Berikanlah ya kepada yang ahlinya untuk menghandle-nya. Maka tugas kita, fokus kita adalah lepaskanlah perisai rezeki kita. Ini yang bisa kita kendalikan. Ya. Jagalah terus tutur kata kita, jagalah terus prasangka kita, jagalah terus ya hati kita, motivasi kita, niat kita, amal-amal soleh kita, itu dikendali kita. Tapi di sisi lain, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Maka serahkan itu semuanya kepada life organizer kita. Ya. Bahkan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat ya, Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Maksudnya apa? Dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia yakin betul bahwa Allah itu maha baik. Allah itu tidak akan mendolimi hambanya. Allah itu yang maha mengatur segala kehidupannya. Ya. Dia beriman kepada Allah. Ya. Kemudian mereka meneguhkan pendirian kepada mereka. Ya. Perkuat imannya. Maka apa yang terjadi? Maka malaikat akan turun kepada mereka. Allah akan kirimkan malaikat-malaikatnya kepada kita. Dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepada Masya Allah. Maka hal-hal yang di luar kendali kita sejatinya, Allah sudah siapkan ya organizernya untuk membersamai kita, yakni para malaikat-malaikatnya, untuk menyertai kita. Di depan kita, belakang kita, kanan kiri kita ada malaikat-malaikatnya Allah. Manakala apa? Manakala kita beriman kepada Allah. Kita yakin. Tapi seringkali kita itu nggak yakin bahwa Allah itu ya adalah life organizer kita. Kita itu nggak yakin bahwa Allah itu yang maha menghandle seluruh kehidupan kita. Maka seringkali kita paksakan diri kita untuk merubah orang lain. Kita paksakan hal-hal yang ada di luar kendali kita. Contoh sahabat-sahabat bilang, saat kita ya dulu menikah, kira-kira apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan? Tentu kita membentuk panitiaan, kepengurusan, kita membentuk sebuah wedding organizer, gitu ya. Ada panitia. Nah, maka sudah ada hal-hal yang harus kita sebagai seorang yang sedang menikah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita berias, kita berdandan, kita duduk ya, yang rapi, yang wangi, duduk di kursi pelaminan. Itu adalah tugas kita. Terkait dengan catering, fotografer, ya, penerima tamu itu sudah ada wedding organizer-nya, sudah ada yang mengaturnya. Kira-kira gimana kalau kita sebagai seorang pengantin yang ada di pelaminan ikut turun membantu catering, ikut turun membantu ya bagian penerima kado, ikut turun membantu untuk ya memperbaiki orang-orang yang sedang fotografer. Ini nggak baik, yang baik itu fotografer tuh begini, padahal kita bukan ahlinya, padahal mereka yang lebih ahli. Kira-kira pantas nggak? Tentu nggak pantas. Ya, maka serahkanlah apa-apa yang ada di luar kendali kita kepada life organizer kita. Ya. Yang bisa kita lakukan apa jika ada orang-orang yang mendolimi kita? Maka dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Saat Nabi Yusuf alaihissalam, saat kondisinya dia masih kecil, apa yang dilakukan oleh saudara kandungnya kira-kira? Nabi Yusuf sejatinya awalnya mau dibunuh.
ya, tapi gak jadi, akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Berikutnya apa yang terjadi? Beliau diangkat, ditemukan oleh ya seorang pedagang, seorang musafir, akhirnya dianggap sebagai budak, dijual. Sampai akhirnya beliau didolimi oleh ya Zulaikha. Beliau didolimi oleh raja, akhirnya harus dimasukkan ke dalam kerangkeng, ke dalam jeruji besi. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Nabi Yusuf fokus kepada apa yang dilakukannya, apa yang bisa dilakukannya. Terkait hal-hal yang ada di luarnya, yang nggak bisa dikendalikannya, diserahkan kepada Allah seutuhnya. Diserahkan kepada life organizer-nya. Maka saat beliau benar-benar dihadirkan keajaiban, coba kita lihat sahabat-sahabat fillah, kisah ending dari Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana sikapnya Nabi Yusuf kepada orang tuanya? Bagaimana sikapnya Nabi Yusuf kepada ya saudara kandungnya yang bahkan niatannya dulu adalah ingin membunuhnya? Bagaimana sikapnya Nabi Yusuf alaihissalam kepada ya Zulaikha? Bagaimana sikapnya Nabi Yusuf alaihissalam kepada ya, rajanya? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Fokus kepada apa yang bisa dilakukannya, yakni memaafkannya. Terkait hal-hal yang ada di luarnya adalah diserahkan kepada life organizer. Ya, dia benar-benar berserah kepada Allah Ta'ala. Maka dua langkah ini adalah langkah powerful sekali untuk melepaskan genggaman rintangan kesuksesan kita, sahabat-sahabat fillah. Karena sejatinya untuk melepaskan rintangan kesuksesan ini, ya, dua jurus ini adalah bagian dari kita untuk berlatih untuk tawakal. Tawakal itu adalah wakala, ya, dari kalimat wakala yuwakil, wakil. Kita wakilkan kepada life organizer kita. Kita serahkan semuanya, kita wakilkan kepada Allah yang maha segalanya melebihi diri kita, yang ahlinya, yang maha ahlinya. Bahkan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Perhatikan kalimat ini. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain disampaikan, ya, dalam para ahli mufassir, barang siapa yang berserah diri kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala apa-apa yang dibutuhkannya, mencukupkan segala apa-apa yang diinginkannya. Masya Allah. Nah, seringkali kitanya yang nggak yakin. Ya, kitanya dalam berdoanya, iya, saya berdoa kepada Allah, saya serahkan kepadamu ya Allah. Tapi di sisi lain, saat sajadah sudah kita lipat, peci sudah kita taruh, kita tengok kanan kiri, bisa nggak? Akhirnya, justru kita menghadirkan berhala-berhala dari ikhtiar-ikhtiar kita. Kita menjadikan ikhtiar kita seakan-akan itu yang bisa menjadikan solusinya, menjadikan jalan keluarnya. Padahal, tiada yang bisa menghadirkan solusi selain kita mendekat kepada Roh kita, menyerahkan sepenuhnya kepada Roh kita. Maka bismillah sahabat-sahabat fillah. Tawakal itu sejatinya letaknya itu ada di depan atau di belakang kira-kira sahabat fillah. Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Tawakal itu letaknya ada di depan atau ada di ujung? Di depan. Ada yang di depan, mungkin depan. Ada yang di belakang. Maka bismillah, coba kita ya cek bagaimana hadis dari Rasulullah lewat ya matannya, sanadnya itu dari Anas bin Malik ya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, bahwa agar kita senantiasa dihadirkan petunjuk, ya, kita dijaga dari godaan syaitan sebelum kita pergi, maka kita disunahkan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka sejatinya kita berserah kepada Allah itu bukan hanya di akhir, tapi juga ada di permulaan. Sebelum kita pergi, kita harus berserah juga kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka letak tawakal itu ternyata bukan hanya di ujung depan ataupun di ujung akhir, tapi kita berserah itu adalah dari mulai di prosesnya juga di akhirnya. Jadi dalam setiap proses kita berikhtiar ini juga terus kita menghadirkan berserah kepada Allah. Agar apa? Agar senantiasa kita berhati-hati dari menuhankan ikhtiar kita. Agar kita berhati-hati dari menghadirkan ya syirik-syirik yang kecil, ya, yakni tanpa kita sadar, aku loh yang bisa, yang menemukan solusinya. Kalau nggak karena aku, ini nggak bakalan bisa. Maka disitulah kita menghadirkan justru semakin menutup pintu-pintu keberkahan, semakin menutup pintu-pintu kesuksesan dalam kehidupan kita.